video kali ini kita akan bahas topik yang unik, yaitu bagaimana penerapan konsep salah satu budaya yang ada di Bali pada arsitektur tradisional Bali. Topik ini kita ambil karena pada zaman modern ini kita sudah banyak sekali kehilangan nilai-nilai budaya. Entah itu alasannya karena ribet, tidak mau repot, dan sebagainya. Padahal, bila kita telaah lebih lanjut, penerapan budaya ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk kedepannya. Selamat menikmati, semoga video ini bisa memberikan pandangan baru bagi teman-teman semua. Silahkan duduk, santai, dan selamat menikmati video ini. Waking up anew, wasting time is all I do. Istilah Trihita Karana pertama kali diperkenalkan pada tanggal 11 November 1966 pada konferensi 1 Badan Perjuangan Umat Hindu Bali yang bertempat di Perguruan Dwi Jendra Denpasar. Secara leksial, Trihita Karana mengandung arti 3 penyebab kesejahteraan yang berasal dari kata Tri yang artinya 3, Hita yang artinya sejahtera, serta Karana yang artinya penyebab. Jadi, pada hakikatnya, Trihita Karana mengandung arti yaitu 3 penyebab kesejahteraan yang bersumber dari hubungan yang harmonis antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Arsitektur tradisional Bali merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang keindahan atau seni dari suatu bangunan yang meliputi tata ruang, tata kelola, bentuk, serta lingkungannya yang berlandaskan atas nilai-nilai religius agama Hindu, kepercayaan, kebudayaan, serta adat istiadat yang sudah berlaku secara turun-temurun. Perbedaannya dengan arsitektur modern, yaitu pada arsitektur modern lebih menekankan pada nilai estetika atau seni serta fungsi dari bangunan tersebut tanpa berdasarkan atas nilai-nilai kebudayaan yang ada pada daerah tersebut. Lalu, bagaimana kita menerapkan konsep Trihita Karana pada arsitektur tradisional Bali? Bila kita telah kembali hakikat dari konsep Trihita Karana, yaitu bagaimana kita mencapai suatu kebahagiaan dan kesejahteraan dengan menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Jadi, penerapan konsep Trihita Karana pada arsitektur tradisional Bali, yaitu bagaimana kita mengaplikasikan arsitektur tradisional Bali atau seni arsitek tersebut pada masing-masing 3 penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan dari Trihita Karana. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Seperti kita ketahui, dalam rangka mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan Tuhan, perlu dilakukan adanya persembayangan ataupun upacara-upacara. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pembangunan fasilitas persembahyangan diperlukan di masing-masing rumah untuk mengaitkan konsep dari Trihita Karana pada arsitektur tradisional Bali serta menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan sesama manusia lainnya. Manusia merupakan suatu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya komunikasi ataupun adanya keterlibatan dengan sesama manusia lainnya. Dalam arsitektur tradisional Bali, kita perlu memikirkan adanya ruang terbuka dari segi tata kelola maupun dari segi perencanaannya yang bisa dimaksimalkan fungsinya untuk menerima tamu, acara kumpul keluarga, maupun upacara-upacara lainnya seperti pernikahan. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungannya.
Penerapannya yang pertama pada arsitektur tradisional Bali, yaitu dengan memakai tembok di sekeliling bangunan yang berfungsi untuk memisahkan bangunan dengan lingkungan abiotik yang dari luar, yaitu berupa jalan raya maupun tanah orang lain. Kemudian, yang kedua, penerapannya bisa juga digunakan, yaitu dengan memikirkan perencanaan pada sekitar areal dalam rumah untuk menempatkan tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat untuk obat-obatan, kebutuhan rumah tangga, maupun sarana kegiatan upacara. Yang ketiga, dari segi kekuatan struktur, perlu disesuaikan dengan kondisi Pulau Bali yang merupakan jalur gempa bumi, yaitu dengan memilih bahan-bahan yang sifatnya fleksibel, seperti kayu ataupun bambu. Kemudian yang terakhir, pemilihan bahan haruslah sealamiah mungkin dengan warna aslinya, dan juga penempatannya harus disesuaikan dengan logika. Misalnya bahan yang kesannya berat diletakkan di bawah, sedangkan yang kesannya ringan lebih diletakkan di atas, sesuai dengan proporsi yang telah direncanakan. Jadi, hal-hal yang telah saya jelaskan sebelumnya merupakan gambaran bagaimana penerapan konsep Trihita Karana pada arsitektur tradisional Bali. Untuk lebih detailnya, silakan disesuaikan sendiri dengan seni dari arsitektur tradisional Bali tersebut, namun tetap mengedepankan 3 penyebab kesejahteraan ataupun Trihita Karana pada setiap unsur seninya. Sekian video dari saya. Saya harap video ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua bagaimana penerapan konsep Trihita Karana pada arsitektur tradisional Bali. Kita berjumpa lagi di lain waktu.